Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sahabat Hendris, udah lama nih nggak kedengaran kabar perihal Hakim MK. Bagaimana sih situasi dan kondisi Mahkamah Konstitusi saat ini pasca putusan yang menolak gugatan Pilpres 2024 yang lalu? Tahu nggak sahabat Hendris? Ada informasi menarik dan jujur ini bikin ngakak ya. Ngakaknya kenapa? Ini tampaknya MK itu kena karma ya, karena MK marah-marah, naik pitam Hakim MK akibat KPU yang komisioner KPU tidak hadir pada saat sidang PHPU Pileg. Berikut kita simak dulu videonya sahabat Hendris ya. Cek it out. Baik, terima kasih. Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Yes. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering Izin majelis. atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini, gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Ini bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan? Betul majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum. Nah, kalau itu begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan? Baik. Siapa kuasa hukumnya? Dari PAN kuasa hukum. Untuk menjawab, merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa? Untuk perkara PAN kuasa hukumnya Bengawan majelis. Mana orangnya? Kami dari Bengawan Majelis. Iya. Untuk Anda harus tahu persis kan, sudah jadi di kuasa mestinya harus tahu persis. siap Majelis yang mulia. Gimana? Memang ada pembukaan ini? Dari daerah belum ada kronologi belum menceritakan hal-hal tersebut dan belum kita konfirmasi. KPU Lahatnya atau KPU Organ Komering nggak hadir ya? Belum hadir. Oke, ya udah nanti direspon ya. Siap melalui jawaban. Ya yang benar, yang serius gitu loh. Siap. Ini persoalan penting, persoalan serius ini penyelesaian sengketa di mahkamah. Karena menyangkut hak konstitusional warga, pemilih, hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara sebaik-baiknya ya. Mahkamah aja menyelesaikan ini dengan serius ini. Ya. Ini untuk menjadi perhatian semua orang ini. Ya. Negara demokrasi Indonesia itu demokrasi berdasar Pancasila. Semuanya harus serius. Pasal 22 mengamanatkan pemilihan umum harus diselenggarakan luber dan jurdil. Stakeholder seluruh yang terlibat harus benar-benar menyelenggarakan sebaik-baiknya dengan itikat baik. Jadi itu harus jadi catatan kita. Ya. Sekali lagi nanti minta tolong direspon. Nah, loh, akhirnya kan terungkap sendiri. Berarti selama ini KPU itu nggak serius nanganin Pilpres yang lalu. Apa karena memang sudah disetting hasilnya
atau gimana? Nah, ini kan kebenaran terungkap dengan sendirinya, guys, melalui sidang MK kali ini ya. Orang mungkin sudah tidak lagi memperhatikan ataupun mengawasi sidang MK karena Pilpres sudah selesai, ya, putusan sudah dilakukan. Tapi di sidang Pileg kali ini mulai terbuka nih, satu persatu mulai terbuka. Di ini sekarang penyelenggara pemilu KPU nggak serius kata MK. Lalu kok bisa MK udah tahu nggak serius tapi bisa memberikan keputusan? Itu kan jadi pertanyaan besar nih. Apa jangan-jangan memang sudah di brief seperti kata Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu, sehingga hasilnya sudah ketahuan nih. Nanti putusannya akan ditolak. Lalu KPU nggak serius karena memang sudah tahu yang akan menang itu siapa. Nah, seharusnya kalau hal seperti ini, hal sekecil apapun kesalahannya itu memang kelihatan, itu harusnya diperkarakan, disidangkan. Kalau memang KPU nggak serius, itu harus disidangkan dong. KPU-nya harus disidangkan, diberi sanksi. Bila perlu PU-nya diberhentikan. Ini nggak serius kan? MK sudah mengetahui nggak serius, tapi kok tidak menjalankan fungsinya. MK udah tahu nggak serius tapi kok masih diladenin, kok diterima, ya kan? Sedangkan gugatan ditolak. Itu kan jadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Benar nggak, Sahabat Hendris? Nah, bagaimana menurut kalian, Sahabat Hendris? Ini satu persatu mulai terbuka nih ke permukaan. Sebelumnya Pak Prabowo Subianto mengakui adanya campur tangan Jokowi, persiapan Jokowi membantu Prabowo Subianto untuk nyalon, nyapres, ya kan? Sebelumnya MK mengatakan tidak. Nah, sekarang sudah terbukti. Sebelumnya juga ada saya menemukan video itu teman dekatnya Prabowo mengatakan benar kalau Prabowo dibantu oleh Jokowi. Nah, apalagi bukti udah banyak ya. Sejak dipertontonkan pada kita pada sidang MK kemarin, itu kan bukti-bukti dipertontonkan begitu banyaknya, tapi ditolak mentah-mentah. Kok bisa? Ya kan? Wow, bagaimana hukum kita ini? Sementara itu sekarang, perhatikan, saat bola ya kan, bola katanya wasit curang, berbagai macam cara nyari alasan. Bahkan artis yang tadinya diam, bungkam saat sidang MK dan tahu kalau ada kecurangan Pilpres, bungkam. Dan sekarang bola ya itu pada buka suara semua, pada cuap-cuap di medsos, bahkan ngata-ngatain wasit yang tidak-tidak. Lah, bagaimana ini? Kok gitu ya kan? Demi 5 tahun masa depan Indonesia ke depan, di bawah seorang pemimpin, itu kan wewenangnya menentukan kebijakan-kebijakannya nanti ke depan. Kita bungkam, ya. Oke lah, bola, saya juga pecinta bola. Itu mengharumkan nama bangsa. Lalu bagaimana dengan nasib bangsa kita ke depan 5 tahun ke depan yang dalam pemilu kali ini ada kecurangan tapi kita bungkam, sedangkan dicurangin wasit kita mencak-mencak istilahnya. Nah, itu kan gimana ya? Saya juga saya perhatikan di medsos ya, banyak artis yang komen di akun IG-nya wasit katanya gitu ya. Sementara kemarin kok malah diam. Kemana kalian semua? Takut ya, takut bersuara ya, atau jangan-jangan ada sesuatu. Komen di bawah ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini Sobat Hendris. Thank you for your attention. Ditunggu video-video selanjutnya. Support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, comment, dan juga share ke media sosial. Sampai di semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.